Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan mengenai tugas 10 AKM 1. Izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Pertama, Baik Nisrina Salsabila dengan NPM 030, yang kedua Atika Fauzanabila dengan NPM 126, yang ketiga Dina Lestari dengan NPM 265, yang keempat Tia Nur Mahera dengan NPM 285. Soal yang pertama yaitu pada tanggal 1 November 2023, Tiny Ten mengontrak Bangtan Construction untuk membangun gedung seharga 1,4 miliar di atas tanah seharga dari kontraktor dan termasuk dalam pembayaran pertama. Tiny Tan melakukan pembayaran berikut kepada perusahaan konstruksi selama 2023. Januari 1 Januari 2023 210 juta, 1 Maret 2023 300 juta, 1 Mei 2023 540 juta, 31 Desember 2023 450 juta. Jadi totalnya 1,5 M. Bangtan Construction menyelesaikan bangunan tersebut dan siap huni pada tanggal 31 Desember 2023. Tiny Tan memiliki utang berikut pada tanggal 31 Desember 2023. Utang Tiny Tan yang secara spesifik berhubungan dengan konstruksi, bunga 15% wesel bayar 3 tahun untuk pembelian tanah dan pembangunan gedung tanggal 31 Desember 2022 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember sebesar 750 juta. Utang Tiny Tan lainnya, yang pertama bunga 10%, wesel bayar 5 tahun tanggal 31 Desember 2019 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember dengan sebesar 550 juta. Yang kedua, bunga 12% obligasi 10 tahun yang diterbitkan 31 Desember 2018 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember sebesar 600 juta. Jawabannya di sini, eh, pada tanggal caranya pengeluaran dikali periode kapitalisasi tahun berjalan sama dengan akumulasi rata-rata tertimbang pengeluaran. Nah, di pengeluaran ini 1 Januari pengeluaran 1 Januari 210 juta dikalikan periode kapitalisasi tahun berjalannya yaitu 12/12. 12/12 ini karena dihitungnya dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 210 juta dikalikan 12/12 hasilnya 210 juta. Untuk yang 1 Maret 300 juta dikali 10/12 sama dengan 250 juta. 10/12 ini dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 1 Mei 540 juta dikali 8/12 hasilnya 360 juta. 8/12 ini 8-nya dapat dihitung dari Mei sampai Desember yaitu jumlahnya 8. 31 Desember 450 juta dikalikan 0 hasilnya sama dengan 0. Sehingga akumulasi rata-rata tertimbang pengeluarannya yaitu 820 juta. Jawabannya di sini eh, pada tanggal caranya pengeluaran dikali periode kapitalisasi tahun berjalan sama dengan akumulasi rata-rata tertimbang pengeluaran. Nah, di pengeluaran ini 1 Januari pengeluaran 1 Januari 210 juta dikalikan periode kapitalisasi tahun berjalannya yaitu 12/12. 12/12 ini karena dihitungnya dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 210 juta dikalikan 12/12 hasilnya 210 juta. Untuk yang 1 Maret 300 juta dikali 10/12 sama dengan 250 juta. 10/12 ini dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 1 Mei 540 juta dikali 8/12 hasilnya 360 juta. 8/12 ini 8-nya dapat dihitung dari Mei sampai Desember yaitu jumlahnya 8. 31 Desember 450 juta dikalikan 0 hasilnya sama dengan 0. Sehingga akumulasi rata-rata tertimbang pengeluarannya yaitu 820 juta.
C. Total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya. Utang spesifik untuk konstruksi sebesar 750 juta dikalikan 15%, yaitu hasilnya 112.500.000 rupiah. Hasil bayar 5 tahun 550 juta dikalikan 10% sama dengan 55 juta. Obligasi 10 tahun 600 juta dikalikan 12% sama dengan 72 juta 72 juta sehingga, aktual interest atau total biaya total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya yaitu Rp239.500.000. Berikut merupakan soal dari acquisition atau akuisisi. Di sini ada perusahaan Afronica pada 1 Januari 2025 membeli sebuah mobil dengan harga 700 juta. Adapun harga mobil dapat digunakan. Afronica mengeluarkan biaya pengiriman sebesar 500.000, biaya balik nama sebesar 25% harga mobil, biaya asuransi sebesar 12% harga mobil, dan biaya pemasangan kaca film sebesar 6 juta. Pembelian mobil ini dilakukan dengan pengeluaran kas sebesar 30% dari total keseluruhan dan sisanya diangsurkan sebanyak 4 kali angsuran. Instruksi yang pertama di sini yaitu hitunglah harga perolehan mobil, yang kedua buatlah ayat jurnal untuk mencatat pembelian mobil, yang ketiga yaitu buatlah jurnal untuk mencatat angsuran bulan 1 sampai dengan 4. Selanjutnya jawaban dari soal A, akuisisi. Yang pertama, harga perolehan mobil sebesar 808 juta didapat dari mobil 700 juta, biaya pengiriman 500.000, biaya balik nama 2,5% dari harga mobil sebesar 17 juta 500, biaya asuransi sebesar 12% dari biaya mobil sebesar 84 juta, dan biaya pemasangan kaca film sebesar 6 juta. Yang kedua, ayat jurnal untuk mencatat pembelian mobil, yaitu kendaraan pada kas dan hutang. Kendaraan sebesar 808 juta, kas sebesar 242 juta 400, dan hutang 565 juta 600. Yang ketiga, jurnal untuk mencatat angsuran bulan 1 sampai ke 4. Yang angsuran 1 sampai 4 sama, yaitu hutang pada kas sebesar 141 juta 400 didapat dari hutang sebelumnya sebesar 565 juta 600 dibagi dengan 4. Soal selanjutnya yaitu soal dari disposition atau disposisi. Pada tanggal 1 Januari 2001, PT Andalas membeli sebuah mesin dengan harga 54 juta. Mesin ini diperkirakan mempunyai unsur ekonomis 6 tahun dengan nilai residu 6 juta. Beban depresiasi untuk mesin ini dihitung menggunakan metode garis lurus. Mesin ini dihentikan pemakaiannya pada tanggal 30 Juni 2004. Instruksi yang dibutuhkan yang pertama yaitu buatlah ayat jurnal mencatat perolehan mesin serta beban penyusutan pada akhir tahun 2001. Yang kedua yaitu buatlah ayat jurnal mencatat penghentian pemakaian mesin ini jika A. Mesin dijual dengan harga 30 juta secara tunai dan B. Mesin dijual dengan harga 21 juta secara tunai. Yang pertama yaitu ada jurnal untuk mencatat harga perolehan mesin, yaitu mesin di debit dengan total 54 juta, kemudian ada kas di kredit dengan harga 54 juta dikarenakan ini membeli secara tunai. Nah, harga ini diperoleh dari pembelian mesin tanpa ada beban-beban yang lain. Kemudian ada B yaitu jurnal mencatat beban penyusutan mesin. Nah, di sini telah diketahui harga perolehan mesin, kemudian ada juga nilai residu dan juga umur ekonomis mesin. Nah, yaitu rumusnya yaitu ada harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Nah, yaitu senilai 54 juta dikurangkan dengan nilai residu yaitu 6 juta, kemudian dibagi umur ekonomis 6 tahun yaitu ketemu 8 juta. 8 juta itu merupakan beban penyusutan mesin per tahun. Kemudian jurnalnya ada beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin sejumlah 8 juta.
Kemudian di sini bisa kita lihat yaitu ada tabel penyusutan mulai dari tahun, kemudian ada harga perolehan, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, dan juga nilai buku. Nah, tahun ini didapatkan dari yaitu umur ekonomis mesin yaitu 6 tahun dari 2001 sampai 2006, kemudian harga perolehan diperoleh dari harga beli tadi yaitu senilai 54 juta, kemudian beban penyusutan pada tahun 2001 yaitu senilai 8 juta, akumulasi penyusutannya 8 juta, nilai bukunya yaitu 46 juta, diperoleh dari 54 juta dikurangkan dengan akumulasi yaitu 8 juta. Kemudian pada tahun kedua yaitu beban penyusutannya tetap 8 juta, karena ini dimulai dari Januari sampai Desember yaitu penuh 1 tahun penuh. Kemudian akumulasi penyusutan 16 juta didapatkan dari akumulasi penyusutan ditambah dengan beban penyusutan, akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah dengan beban penyusutan tahun kedua yaitu menghasilkan 16 juta. Kemudian nilai bukunya didapat yaitu 38 juta diperoleh dari 54 juta yaitu harga perolehan dikurangkan dengan akumulasi pada tahun kedua yaitu 16 juta. Kemudian pada tahun ketiga beban penyusutannya tetap yaitu 8 juta, kemudian akumulasinya didapat dari akumulasi penyusutan pada tahun kedua ditambah dengan beban penyusutan pada tahun ketiga, kemudian diperoleh 24 juta. Kemudian nilai bukunya diperoleh dari harga perolehan 54 juta dikurangkan dengan akumulasi yaitu 24 juta jadi 30 juta. Kemudian pada tahun keempat, pada tahun keempat ini perusahaan menjual mesin tersebut pada tanggal 30 Juni. Nah, kita hitung yaitu beban penyusutan mulai dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan juga Juni, karena Juni full 1 bulan jadi dihitung yaitu 6 dikalikan dengan beban penyusutan yaitu 8 juta. Maaf, cara menghitungnya yaitu 6 bulan diperoleh dari bulan Januari sampai bulan Juni, kemudian dikalikan beban penyusutannya 8 juta karena 1 tahun full yaitu 8 juta, kemudian dibagi dengan 1 tahun full yaitu 12, jadi 6 dikali 8 juta dibagi 12 ketemu 4 juta beban penyusutan pada tahun 2004. Kemudian akumulasi penyusutannya juga diperoleh dari 24 juta pada tahun 2003, kemudian ditambahkan lagi 4 juta pada tahun 2004 yaitu akan menghasilkan 28 juta, dan nilai bukunya yaitu harga perolehan 54 juta dikurangkan dengan akumulasi pada tahun keempat yaitu 28 juta. Kemudian yaitu ketemu 26 juta. Kenapa tahun 2005 dan 2006 tidak saya ikutkan atau tidak saya tulis? Karena mesin tersebut telah dijual dan telah dihentikan beban penyusutannya. Kemudian pada soal nomor 2A yaitu jurnal mesin dijual dengan harga 30 juta secara tunai. Nah, karena ini secara tunai berarti yang ada pada debit yaitu ada kas nilai 30 juta, kemudian ada akumulasi penyusutan mesin pada tahun keempat yaitu senilai 28 juta, kemudian keuntungan penjualan mesin yaitu selisih dari nilai buku pada tahun diperoleh dari harga jual yaitu 30 juta, kemudian dikurangkan dengan nilai buku pada tahun 2004 yaitu senilai 26 juta, sehingga didapatkan yaitu keuntungan 4 juta. Di kredit karena mendapatkan uang, mendapatkan cash. Kemudian mesin dikredit 54 juta sesuai dengan harga perolehan yang telah tertera pada soal dan juga penjelasan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang B yaitu ada jurnal mesin dijual dengan harga 21 juta secara tunai. Nah, di sini tentu saja yang ada di debit yaitu ada kas nilai 21 juta karena dijual secara tunai. Kemudian ada akumulasi penyusutan mesin yaitu 28 juta diperoleh dari tahun keempat sama seperti yang tadi. Kemudian ada kerugian penjualan mesin. Kenapa ini rugi? Karena harga jualnya lebih rendah daripada nilai buku. Nah, setelah kita ketahui bahwa nilai bukunya adalah 26 juta,
namun dijual dengan harga 21 juta. Jadi perusahaan mengalami kerugian senilai 5 juta di debit. Kemudian ada mesin di kredit senilai 54 juta.